Hola guys, ¿cómo estás? ¿Te gustan los tacos? Este taco es un look delicioso. Duh guys, maklum, abis makan taco, bahasa Meksikonya jadi lancar. Tapi, udah familiar dong dengan taco? Iya bener. Salah satu makanan khas Meksiko yang terdiri dari kulit tortilla lengkap dengan berbagai isiannya. Mirip-mirip sandwich, hotdog, or burger gitu. Cuma kulitnya pakai olahan tepung jagung kayak gini nih. Jadi dijamin lebih sehat deh. Di negara asalnya sih, umumnya taco berisi tumisan daging babi, ikan, lidah sapi, sayur, telur, dan masih banyak lagi. Nah, walau aslinya dari negeri Sombrero, Meksiko, tapi taco justru lebih hits di negeri Paman Sam, Amerika guys. Tahu nggak sih, pada tahun 2018 saja, orang Amerika makan lebih dari 4,5 miliar taco tuh. Wah, banyak sekali ya. Nggak heran kalau makan taco dijadikan tradisi baru di sana dan dikenal dengan sebutan Taco Tuesday. Sesuai namanya, setiap Selasa malam warga Amerika biasa menyantap taco bersama keluarga, baik di rumah maupun restoran. Sampai-sampai atlet profesional bola basket, LeBron James, biasa mengunggah kebiasaannya makan taco bersama keluarganya tuh. Bryce, what is it? Taco Tuesday! Nah, kalau ngomongin taco, di Indonesia juga sudah banyak restoran maupun usaha rumahan yang menyajikan menu khas Meksiko ini. Tapi kalau kalian mencobain yang hampir mirip dengan di negeri asalnya, coba ini, taco yang satu ini. Meskipun masih usaha rumahan, tapi menunya lumayan komplit kok guys. Selain taco, ada juga burrito, nachos, quesadilla, taquitos, dan enchiladas. Tapi kita fokus ke takonya dulu nih. Untuk taco, di sini ada 3 jenis kulit tortilla yang dipakai. Ada yang soft corn, hard corn, dan soft flour tortilla. Sesuai namanya, soft corn dan hard corn terbuat dari olahan tepung jagung. Sedangkan soft flour terbuat dari tepung gandum yang lunak dengan kadar protein yang rendah, jadi nantinya kulit tetap crunchy. Ngomongin soal tortilla, bisa dibilang makanan inilah asal muasal adanya taco guys. Taco diperkirakan sudah ada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada waktu itu, taco digunakan sebagai sendok untuk menyantap bahan isian yang lezat. Banyak versi asal muasal kata taco. Salah satunya adalah taco berasal dari jenis bahan peledak yang digunakan para penambang perak di Meksiko. Jadi intinya, karena taco memiliki rasa yang pedas, akhirnya kata inilah yang diambil. Tapi di Takopedia, rasanya sudah disesuaikan dengan lidah kita kok guys. Jadi tidak terlalu pedas dan pastinya tasty banget. Yummy deh pokoknya mah. Taco carne picada. Untuk isiannya, di sini ada daging sapi, lidah sapi, dan daging ayam yang sudah diberi bumbu khas Meksiko. Uniknya, setiap isian harus dipadukan dengan kulit tortilla yang pas, supaya rasa takonya jadi makin enak. Seperti hard corn dengan lidah sapi, soft corn dengan daging sapi, dan soft flour dengan potong daging ayam. Tapi kalau kalian jago memadu padankan, isian dengan kulit tortilla yang lain juga boleh aja kok. Hehehe. Buat yang tidak makan daging alias vegetarian, kalian gak usah khawatir. Karena di sini juga ada taco yang isiannya sayuran segar tuh. Mantap! Yuhu, ini dia yang ditunggu-tunggu. Semua makanan khas Meksikonya udah jadi guys. Gak cuma taco, kali ini kita bakal icip-icip quesadilla, burrito, dan taquitosnya juga nih. Duh, abis makan bisa makin lancar nih bahasa Meksikonya. Buen provecho, artinya selamat makan. Kita mulai dari taco dengan kulit soft cornnya dulu ya. Rasanya delicioso. Tekstur daging sapinya lembut banget guys. Ada sedikit rasa pedas dari daun ketumbarnya dan rasa jagungnya juga khas. Duh, numero uno ini sih guys. Sekarang lanjut kita cobain yang hardcore-nya yuk. Wah, ini lebih enak. Kulit tortillanya yang crispy, berpadu dengan olahan lidah sapi yang khas. Emang gak ada duanya guys, juara. Ditambah lagi dengan irisan sayur segar dan saus khas Meksiko yang sedikit pedas, bikin gak mau berhenti ngunyah deh. Oh ya guys, di Meksiko biasanya taco dijadikan menu sarapan dan makan malam. Hal ini dikarenakan orang Meksiko biasa makan besar di sore hari. Selain rasanya yang enak, ternyata taco juga mengandung manfaat yang baik untuk kesehatan kita loh. Kulit tortilla yang dibuat dari jagung memiliki kandungan vitamin B dan asam folat yang berguna untuk mencegah anemia.
Gak cuma itu, buat kalian penderita celiak atau sensitif terhadap gluten, olahan jagung bisa menjadi alternatif tuh. Jagung memiliki indeks glikemik yang terbilang lebih rendah dibanding nasi dan kentang. Menurut profesor dari University of Philippines Los Banos, Dr. Artemio Salazar, jagung bisa menjadi alternatif makanan pokok bagi penderita diabetes loh. Hal ini dikarenakan jagung memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi dibandingkan beras. Serat yang terkandung pada jagung juga dapat membantu mengontrol gula darah. Ayo atulah makan jagung dulu. Hehehe. Guys, kue yang bolong tengahnya pasti pada tahu lah ya jawabannya. Iya, donat guys. Tapi pada kepo nggak sih kenapa donat bolong tengahnya? Kuy, dipantau dulu nih jawabannya dari kakak-kakak kece ini. Mungkin dulu yang pertama kali buat bikinnya pas lagi hatinya hampa kali ya. Jadi tengahnya bolong deh kayak hatinya yang hampa bolong gitu. Kalau kata aku sih biar bisa ada donatnya tuh ngambang, jadi kayak ada sirkulasi mungkin untuk jadi bisa ngambang pas digoreng di atas minyak kali ya. Soalnya fungsinya donat tengahnya bolong itu buat memudahkan kita yang memakan donat anti kotor, jadi bisa langsung masuk deh, nggak perlu pegang-pegang gini lagi. Dan kalau bentuknya segitiga, itu bukan donat, tapi kue lupis. Makasih jawabannya ya kakak-kakak. So, pada tahu nggak sih alasan donat bolong tengahnya? Biar tingkat kematangan donatnya merata guys, dari bagian tengah sampai ke pinggirannya. Gitu guys. Eits, sekarang donat udah makin banyak gaya nih. Nggak lagi bolong tengahnya, plus punya varian yang segambreng. Nah, biar pada tahu belinya di mana, ya di sini ini guys. Kalis Donuts yang ada di kota Yogyakarta. Di sini bisa dibilang gudangnya donat artisan. Ayo, tahu nggak sih apa itu donat artisan? Jadi, donat artisan diartiin sebagai donat handmade yang punya segambreng varian topping. Nggak percaya? Let's check this out. Untuk line up bahan dasarnya, sama banget nih sama bahan donat pada umumnya. Sebut aja ada tepung terigu, ragi, butter, telur, susu pasteurisasi, sampai es batu. Guys, kalau di Kalis Donat, proses produksinya terbagi jadi beberapa step. Untuk step pertama, semua bahan akan dicampur jadi satu. Namanya proses mixing. Anyway guys, ada satu bahan yang rada nggak biasa pas di mixing bareng. Yap, campuran es batu ke dalam adonan emang disengajain banget guys. Pada tahu nggak sih kalau penggunaan es batu dalam adonan donat berfungsi untuk melarutkan bahan dan menghambat proses fermentasi biar adonan mengembang sempurna. Bahkan dinginnya air yang melarutin adonan bisa sekaligus menjaga protein di dalam terigu. Mixing selama 15 menit lamanya dan adonan pun berubah jadi kalis elastis. By the way, untuk tahu kalau adonan donat udah kalis and elastis, cukup ditarik aja guys adonannya. Kalau nggak sobek, adonan fix udah kalis paripurna. Cus, step kedua namanya rounding. Eits, untuk step yang satu ini emang masih manual banget guys. Ngebentuk donat biar super duper bulat. So, dalam proses ini emang kudu nggak pakai sarung tangan biar adonannya nggak nempel-nempel. Tapi chill aja ya guys. Temen-temen yang ngerounding adonan ini udah pada cuci tangan kok. Anyway, donat bola mini kayak gini emang tergolong nggak biasa ya guys di Indonesia. Nggak bolong tengahnya dan kecil ukurannya. Ternyata bentuk donat yang mirip bola kecil ini udah jadi kuliner legend di Yunani. Tepatnya sejak tahun 776 sebelum Masehi. Nah, kamu tahu nggak sih donat bola mini ini justru pernah disajiin sebagai hidangan spesial bagi pemenang Olimpiade pertama di Yunani. Itu sejarahnya guys. Kita lanjut ke step ketiga ya. Ngembangin adonan di dalam prover. Sepintas emang mirip kayak oven.
Soalnya ada level suhunya nih guys. Tapi kalau yang ini juga ada level kelembabannya. So, gak akan bikin matang ya guys. Cuma buat ngembangin adonan aja selama 1 jam lamanya. And now, saatnya goreng. Donat kecil yang udah mengembang bakal langsung meluncur di minyak panas. Just info aja nih guys, kalau donat dengan jenis kalis kecil ini baru banget dirilis sejak Oktober 2020 lalu. Animonya minta ampun guys. Makanya setiap hari harus ready stock nih. Ulala, ini dia yang dimaksud donat artisan. Gerombolan donat bola kecil tadi bakal lebih rame rasanya kalau disiram dengan aneka topping yang membuncah. Yap, tampilan donat bulat kecil dengan siraman topping kayak gini juga mirip banget sama donatnya orang Yunani. Rasa otentiknya ada madu dan saus matcha. Tapi kali ini donatnya bakal disiram sama saus monokrom yang merupakan paduan vanila and coklat. So pasti menu bestseller lainnya ya disiram saus matcha dong ya. Oh my wow, donat delicioso udah nampang nih guys. Ya namanya juga donat artisan ya guys. Looknya wajib song artis kayak gini. Full of topping. Mau yang kecil sampai yang gede, menggoda semua nih guys. Alias minta dikunyah banget. Eits, sorry Dorimori nih. Donat yang gede juga nggak mau kalah ngartis guys. Punya varian rasa yang unik banget. Ada donat pancong dan donat putu ayu. Markinya, mari kita ngunyah. Ini dia guys, serunya makan si donat bola. Cukup tusuk donatnya pakai garpu, donat beserta toppingnya langsung landing di mulut. Enak kan? Bikin tangan jadi nggak belepotan. Kapan lagi kan makan donat just one bite kayak gini? Guys, pada tahu nggak sih kalau kriteria donat yang baik itu adalah donat yang teksturnya padat tapi kenyal guys. Persis nih kayak donat kalis ini. So, mau donat ada bolong tengahnya atau enggak, yang namanya donat tetap jadi favorit sejuta umat. Ada perjalanan, camping, sampai barbekyuan. Eits, semua keseruan ini awalnya dari sini nih guys. Yuhu, walau pandemi masih ada di sekitar kita, tapi kalau udah kebelet banget buat vacation, di let's goin aja deh guys. Nah, salah satu solusi G2 vacation di masa pandemi, ya cobain liburan pakai van ini guys. Yap, se-out of the box itu emang konsep liburan yang ditawarkan sama Jogja Camper Van. Gak heran ya kalau dinamain camper van, secara singkatannya aja udah camping van. So, gak cuma jalan-jalan, tapi juga bisa camping seru guys. Juara nggak tuh? Oh iya, untuk bisa ngerasain sensasi camping yang gak biasa, modalnya emang cuma mobil ini aja guys. Mobil APV, All Purpose Vehicle alias mobil serbaguna. Kalem, interiornya udah banyak dirubah kok guys. Gak ada lagi tuh jok mobil di tengah dan belakang. Yang ada malah tampilan sofa yang bisa disulap jadi kasur. Pokoknya sengaja didesain sepewek mungkin, biar penggunanya bisa santuy cihuy selama perjalanan. Persis kayak yang dirasain Sulbi dan Debbie ini guys. Seru banget ya pokoknya mah. Just info aja ya guys. Buat yang mau cobain liburan ala camper van, pilihannya bisa lepas kunci atau bisa juga nih include sama driver. So, kamu-kamu yang mau pakai driver kayak ciwi-ciwi ini bisa enjoy selama perjalanan tanpa harus bingung sama rute jalan ya guys. By the way, ada yang gak kalah penting nih guys. Secara vacationnya di masa pandemi, Mas Ipul drivernya juga ikutin protokol kesehatan dong ya selama di mobil. Anyway guys, sneak peek dulu nih buat rute perjalanan ke lokasi campingnya. Oh my guys, pakai acara nembus kabut gitu. Berasa kayak negeri di atas awan banget ini sih. Cakep nggak tuh? Yap, rute perjalanan camper van kali ini bener-bener full sama pohon pinus di kanan kiri. Yap, mobil saat ini tengah melaju di kawasan bangunan yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
View-nya itu loh guys, bikin mata mendadak jadi adem. Ditambah suasananya yang hening abis dan teduh minta ampun. Sukses deh, bikin rileks sejiwa raga. By the way, secara ngangkut banyak perlengkapan camping dan bawa penumpang, Pak supir jelas nggak boleh ngebut-ngebut nih guys. Idealnya, camper van boleh melaju dengan kecepatan maksimal 60 km aja guys. Selain biar safety, penumpangnya juga bisa sekalian nikmatin pemandangan dong ya. Finally, touchdown juga nih di camping groundnya. Yap, Watu Mabur alias Batu Terbang. Lokasinya yang luas dan sepi, emang juara deh buat jadi spot camping di masa pandemi. Nah, kalau mobil udah terparkir rapi, lanjut kuy ke step selanjutnya. Pasang tenda. Lagi-lagi nih guys, Mas Ipul yang udah bertugas nyeterin van bakal lanjut buat ngerangkai tenda. Pokoknya, tamu camper van mah tinggal terima beres deh. Untuk persiapan camping kali ini, dimulai dari bangun tenda berukuran kecil yang muat untuk 4 orang sekaligus. Next, pasang tenda awning alias tenda kerasan yang jadi penghubung mobil dan tenda kecil. Lanjut siapkan meja kursi dan peralatan masak. Terakhir, siapkan kasur dan peralatan tidurnya. And well done! Tada! Camper van udah berubah nih jadi penginapan. Mulai dari bagian tengah sampai bagasi, van-nya disulap jadi tempat tidur guys. Hamparan kasur empuk bisa banget nih diinepin buat 2 orang sekaligus. Lengkap sama bantal dan selimutnya. Berasa kayak di hotel? Banget! Apalagi ada taman fasilitas kayak stop kontak, lampu, sampai speaker bluetooth. Karena fit di dunia maya, kudu eksis terus. Nah, for your info nih guys, posisi mobil yang ada di tepi dan atas ketinggian emang juara deh buat ngasih pemandangan bangun tidur yang spektakuler seumur hidup. Wonderful! Eits, ada yang gak kalah penting nih guys. Jogja Camper Van juga punya sederet tips and treatment nih, biar safe selama trip, apalagi di masa pandemi kayak gini. Apa aja tuh ya? Pertama, barang-barang yang wajib banget dibawa ada tas P3K, disinfektan, dan hand sanitizer. Terutama disinfektan tuh, praktis banget buat semprot di mana-mana biar bakterinya go away. Kedua, cek persediaan bahan bakar. It's a must ya guys judulnya. Perkirakan jarak tempuh untuk sesi pulang dan pergi agar bensin van-nya aman terkendali. Ketiga, ngecek kondisi mobil. Pastikan fisik ban dalam kondisi baik dan tekanan udara bannya juga udah oke. Ini dia momen yang aduhai banget pas lagi di camping ground. Bisa barbekyuan sambil lihat panorama dari atas ketinggian. Epic abis, bikin seger mata plus bikin adem hati deh. Selain perjalanan yang seru, momen barbekyuan kayak gini juga paling ditunggu-tunggu nih sama para pengguna camper van. Selain bikin perut kenyang, momen keakraban juga bisa tercipta nih guys saat barbekyuan. Ditambah udaranya yang sejuk pol, nikmat abis. Yap, buat kalian yang tertarik liburan pakai camper van, kalem, ada paket honeymoon, sampai paket grupnya juga. Untuk setiap paket, udah lengkap nih guys, sama sesi barbekyuan kayak gini. Plus, bisa jalan-jalan ke sejumlah destinasi. So, yang masih parno liburan ke spot wisata, liburan sambil camping ala camper van kayak gini, bisa banget guys, jadi referensi liburan di tengah pandemi. Selain ke tempat yang sepi, holiday mate-nya juga cuma melibatkan orang-orang terdekat aja. Persis kayak best friend forever ala Shulby dan Debbie ini guys. Jauh dari kerumunan, liburan pun bisa enjoy banget. Happy holiday ya kamu. Aku kan tadi ngebayangin kamu dulu sepanjang perjalanan di setiap menit aku gitu. Aku udah nunggu lama banget tau. Kamu nunggu lama, maafin ya. Iya, apa yang dipegang? Tunggu deh, kamu kok rapi banget sih, kayak kado aja deh. Kalau aku rapi banget, kamu berarti Nagita Slavina dong. Kenapa? Rapi amat, Nagita Slavina.
mendingan ikut sama aku deh. Boleh. Buat kita bajunya jadi lebih berwarna, lebih cerah, lebih oke pokoknya. Kalau kamu yang minta, apapun juga aku lakuin. Jangankan cuma ganti baju, jangankan cuma warnain baju, nyeberangin lautan juga aku berani. Ah, gombal gitu yuk. Yuk. Yang udah absen di atas meja ini nantinya bakal diolah buat makeover ke mejanya Kak Aryo guys. Duile, kira-kira mau workshop apa sih ini? Kok pakai ada pewarna tekstil sampai karet gelang segala? Halo. Hai. Oh ini. Baik, kenalin. Halo, saya Aryo. Riki. Wah, Mas Riki. Masa Iya. tadi saya dikata-katain? Lihat dong bajunya gimana dong tuh. Nggak kayak kita banget kan yang cerah-cerah. Aduh, gimana Sombong. gitu. Masa Ya katanya kan? aku kayak anak SD. Padahal kan aku gurunya. Lihat dong mukanya. Berarti ini mau di makeover bajunya? Dong, harus. Nah, aku ganti baju dulu kalau gitu ya? Boleh ya? Set. Sudah ada di genggamanku. Ku serahkan untukmu. Yes. Langsung dieksekusi. Bisa diapain emang kayak gituan? Nah, jadi kita sekarang ini bakalan makeover mejanya. Wah, ini kayaknya lucu nih. Belum pernah lihat cara begini nih. Oh, Ribet gitu. ya? Soalnya ketawa. Ribet sih jujur, tapi nggak apa-apa. Yap, kali ini Kak Aryo dan Rizka bakal belajar teknik shibori nih guys. Belajarnya aja langsung nih sama Kak Riki dari studio Kria Tekstil. Step pertama, kita olah dulu nih kemeja putihnya. Nama treatmentnya lipat kipas. Tahu nggak sih, kalau cara melipat kipas ini emang jadi ciri khasnya teknik kumo shibori. Alasannya sih biar warna-warnanya merata ke permukaan kemeja. Next, tinggal dikaretin nih kemejanya. FYI aja ya guys, kalau jarak antar karet inilah yang bakal mempengaruhi motif yang dihasilkan. Nah, yang menarik dari kayak baju kayak ginian itu biasanya dia akan sangat eksklusif karena satu baju nggak mungkin sama dengan baju yang lainnya gitu ya. Beda dengan baju-baju yang kayak hasil printan ataupun pabrikan. Ini setiap pieces produknya itu akan beda-beda. Setiap detailnya meskipun motifnya sama, pasti akan beda detailnya. Yes. Nah, tahu nggak sih kalau sebenarnya ini tuh teknik kayak gini, teknik celup tuh udah banyak banget. Mungkin anak-anak zaman now lebih kenal juga dengan yang namanya tie-dye, ya kan? Yang celup juga, tapi berbagai macam warna. Nah, perbedaannya dengan shibori kayak gini, kalau misalnya shibori itu pertama dia dari Jepang. Kedua, teknik itu sebenarnya lebih banyak lagi, makanya tadi namanya juga macam-macam kan. Udah gitu, dia tuh warnanya lebih identik dengan warna biru karena pakai daun indigo. Just info aja nih guys, shibori berasal dari kata shiboru yang berarti memeras atau menekan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau awalnya shibori dibuat karena rakyat nggak mampu untuk beli kain sutra ataupun katun. So, mereka akhirnya keidean untuk mencelupkan baju lama mereka yang terbuat dari rami ke dalam racikan warna indigo. Fungsinya sih buat nutupin noda-noda di baju lama. Cocok kan guys idenya? Untuk kain yang bakal di makeover jadi shibori, wajib kain yang bersifat natural fiber ya guys. Karena kain dengan sifat fiber yang natural bakal menyerap warna lebih maksimal, lebih tahan lama, dan so pasti guys, eco-friendly. Oh, jadi nanti setelah ini tunggu sampai Bisa langsung dibuka? Oh iya? Bisa. Ya udah langsung kelihatan warnanya. Bisa oh langsung. gitu. Tapi harus dijemur dulu gitu. Iya. Ya kalau mau kering dijemur dulu dong, Rizka. And voila! Wow. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa kuningnya ya. Iya, itu dia Pak. Ini yang langsung kita bilas karena dia hasil dari warna pertama ini. Oh. Ya, warna pertama ini dia akan luntur dan hilang. Jadi harus dibilas lagi. Ya, jadi dibilas dulu baru jadi kaosnya jadi warna putih lagi. Wow, gokil tapi gila. Pakai air biasa aja. Ya. Keren Nih, banget. bahkan untuk belajar kayak ginian tuh nggak nyampe 1 jam sebenarnya. Bener, cepat banget. Step terakhir, marki bil, mari kita bilas. Cukup bilas di air mengalir aja ya guys, biar bahan pewarnanya go away dari kemejanya.
Nih guys, sneak peek deretan produk Shibori dari studio Kria Tekstil. Mau yang dominan warna putih atau yang dominan warna biru? Atur guys. So pasti dengan motif unik ini, outfit dari teknik Shibori cocok abis deh buat kamu-kamu yang maniak sama gaya casual, chic, and simple. Nah, ini dia jadinya kayak gini. Keren banget, Cakep. Keren banget kan? Dari yang tadinya polos aja bisa Sekarang jadi seperti lebih- ini. Dengan Oke. cara yang mudah banget. Banget, ya. gampang banget. Gila, gue gak nyangka men bisa jadi kayak gini. Baju putih doang, kayak buat akad nikah. Lihat dong, oke. Nah, pas banget kan kita kan mau hangout habis ini. Ini kamu langsung pakai baju ini. Ini dia guys, couple yang katanya mau hangout. Sebut aja Shibori couple ya guys. Tampil fashionable di zaman now, ternyata nggak harus pakai outfit yang branded ya guys. Produk lokal dengan motif Shibori kayak gini juga bisa banget bikin penampilan kamu makin on point guys. Bisa dipakai cowok, cewek pun boleh lebo guys pakai Shibori. Pokoknya fleksibel abis dia dipakai semua kalangan. Hai Kak, Yes, gimana tadi perasaannya udah bikin workshop, belajar bikin sendiri gitu? aku tuh seneng banget, happy banget, sumpah. Ya, udah jadi berwarna banget kan. Bagus banget sih, Dari sumpah. tadinya kayak magang, sekarang kayak udah anak-anak mau nge-hangout banget gitu kan. Magang lagi enak Udah pas banget. habis ini kita langsung pergi. Oke, mantap kalau gitu. Nah, tuh bagus kan? Iya, tuh. lu tinggal pergi kan? Iya, tinggal pergi dong. Kayaknya ada yang lupa deh. Kenapa tuh? Tadi kan belajar pakai baju sendiri. Oh Iya, iya benar. Iya. Masalahnya ada harganya. Yang ini. Harus bayar Kak. Kaosnya? Iya, kan ini kaos dari kami. Kaos doang, suka bercanda nih Mas ya. Udah bayar. Serius? Udah. Ini juga berarti aku ya? Harus dong. Udah bayar. Dua, Iya, dua sama ya. bucket hat juga. Iya, harus. Sama tasnya juga. Iya. Tasnya ini. Oh, pas banget. Aku tuh kan baru nggak bawa tas. Ini ada tas. Biasa ada dompetnya, coba lihat dulu. Ih, coba Ada, coba. Ya ampun. Nah, ya udah berarti kamu saatnya untuk berbakti. Coba sekarang kau bayarin, ya. Mas, Mas. semua ada di tangan dia ya. Oh, siap. Gimana Kak?